Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan hari ini kita akan melihat dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayub pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan Allah kita. Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya. Dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat yang ke-10 menjadi tema bagi kita di dalam ibadah kudus pagi hari ini. 10 bagian B. Aku akan timbul seperti emas. Saya ulang lagi dari ayat yang ke-10-nya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Berbahagialah kita yang telah membaca kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kekal. Tema khotbah hari ini adalah ujian dan hasil akhirnya. Ujian dan hasil akhirnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, di dalam bangku pendidikan atau dalam dunia pendidikan ketika kita masih ada di dalam mengikuti studi baik itu di SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi, pastinya kita diperhadapkan dengan ujian-ujian. Sepertinya kalau kita memperhatikan ada ujian tengah semester, atau istilah sekarang disebut dengan PTS, penilaian tengah semester. Lalu kita memperhatikan ada ujian akhir semester. Di akhir dari setiap ujian-ujian yang kita lakukan, bahkan juga ada ujian yang namanya ujian harian. Atau istilah sekolah disebut dengan apa Ibu? PH, itu dia. Karena istri saya guru jadi saya sering tanya. PH. Jadi Bapak Ibu yang dikasih, pastinya adalah setiap ujian yang kita ikutin, di akhirnya pasti kita akan melihat hasil yang kita dapatkan. Tidak ada ujian yang tidak ada hasilnya. Yang namanya ujian pasti di akhir ada hasilnya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala sekaligus juga sebagai seorang dosen teologi, saya juga sering melakukan atau menyampaikan ujian, baik itu ujian tengah semester maupun juga ujian akhir semester kepada mahasiswa. Dan di akhirnya saya melihat ternyata dapat hasil. Saya yang menguji, saya tahu hasilnya. Saya sendiri tidak dapat hasil karena mereka yang mengikuti ujian. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan ujian dan akhir dan hasil akhirnya, otomatisnya kita memperhatikan tokoh sentral yang ada di dalam kitab Ayub adalah salah satunya adalah Ayub itu sendiri. Kalau kita memperhatikan tentang narasi atau cerita daripada kitab Ayub ini dari awal sampai akhirnya, maka ada satu pergumulan besar yang dihadapi oleh Ayub itu adalah dia mengikuti ujian. Adakah pertanyaan-pertanyaan yang diikuti oleh seorang Ayub? Ada, Bapak Ibu. Ketika kita membaca Alkitab secara khusus kitab Ayub, maka kita menemukan pertanyaan-pertanyaan yang harus Ayub melakukannya atau mengerjakannya.
Bapak Ibu, ketika kita baca kitab Ayub pasal 38 sampai dengan 40, maka kita akan menemukan pertanyaan tanda tanya kurang lebih 40 atau kurang lebih puluhan tanda tanya yang menunjukkan pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu adalah ditujukan kepada Ayub. Dan mau tidak mau Ayub harus mengerjakan atau melakukannya. Saudara-saudara yang dikasih, kalau kita memperhatikan siapa yang menguji seorang Ayub, otomatis pelaku utamanya adalah Allah. Tapi Allah juga memakai sarana atau alat atau instrumen. Dia menggunakan yang namanya iblis untuk menguji yang namanya Ayub. Sehingga yang namanya iblis itu mendapatkan sim'a daripada Allah itu sendiri. Sim'a, saudara-saudaraku, iblis mendapatkan sim'a. Sim'a itu adalah surat izin menguji Ayub. Jadi iblis itu bisa dapatkan sim'a supaya dia bisa menguji Ayub. Surat izin menguji Ayub. Dia mendapatkan sim'a. Ketika kita memperhatikan, saudara, ujian itu tidak ada kebocoran soal. Di dalam Tuhan menguji seorang Ayub tidak ada kebocoran soal sekalipun. Ujian juga saya perhatikan, ujian dimanapun tidak mungkin seorang mahasiswa atau seorang siswa atau guru ataupun mungkin dosen membocorkan soal. Nanti soalnya seperti ini ya. Wah, gampang sekali, udah pastikan bahwa mahasiswa itu atau siswa itu pasti lulus. Udah pasti lulus. Tapi ketika kita memperhatikan tidak ada kebocoran ujian dalam hal seorang Ayub. Ada dialog yang luar biasa antara seorang pribadi yang namanya Allah itu dengan yang namanya iblis. Dan akhirnya iblis menjadi alatnya untuk menguji seorang Ayub. Di akhirnya saudara-saudara, ketika kita memperhatikan hal ini, maka kita dilihat dibawa ke satu pemahaman. Ternyata di dalam perjalanan ujian yang dihadapi oleh seorang Ayub, tidak pernah ada yang namanya kebocoran soal supaya Ayub tahu, oh ini ya, soalnya seperti ini. Aku ngambil harta kamu ya, supaya aku tahu kamu bisa percaya sama aku nggak bocor sama sekali. Nggak ada ya, ya kan nggak ada ya. Aku izinkan penyakit untuk kamu ya, supaya kamu tahu bahwa saya menyertai kamu dan kamu akan beriman sama saya. Nggak pernah ada kebocoran soal begitu dalam ujiannya Tuhan ya. Nggak ada yang bocor. Nggak ada. Aku ngambilin pokoknya harta kekayaan kamu, anak-anak kamu ya, supaya biar nanti kamu benar-benar kamu orang saleh, kamu orang hebat di kala itu, nanti kamu percaya. Nggak ada yang bocor sama sekali. Bingung Bapak Ibu ketika kita menghadapi seperti ujian, hal-hal seperti yang dialami. Nggak ada sama sekali yang diketahui oleh seorang Ayub. Tapi mau tidak mau dia harus mengikuti ujian iman Bapak Ibu. Dan ending daripada ujian itu dia ada hasil yang didapatkannya. Hasil untuk dirinya sendiri dan hasil bagaimana kita melihat Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan seorang Ayub. Sehingga kalau kita memperhatikan ketika Ayub ingin untuk membela dirinya di hadapan Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan ada kata hakim di dalam teks ini. Hakim, dia melihat Allah itu seorang seperti hakim. Ada hakim berarti ada juga terdakwa. Betul ya? Maka tidak heran kalau kata-kata yang dipakai adalah aku akan menyampaikan pembelaanku. Ku paparkan perkaraku di hadapanmu. Ku penuhi mulutku dengan kata-kata pembelaanku. Ini adalah berbicara tentang posisi dia sebagai seorang yang terdakwa. Saat antara terdakwa dan hakim ketemu, maka yang namanya terdakwa pasti akan diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan, betul ya? Dia akan menyampaikan. Tapi menariknya Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan cerita atau teks firman Tuhan ini, seolah-olah Allah itu diam. Sepertinya Allah itu bisu. Sepertinya Allah itu tuli, gak dengar. Allah itu sepertinya gak mendengar apa yang disampaikan oleh seorang. Semakin Allah diam, maka mungkin semakin membuat kita sebagai orang Kristen akan bertanya-tanya. Padahal Ayub ini udah tidak sabar untuk menyampaikan dan mulutnya itu penuh dengan kata-kata dan mau menyampaikan pembelaannya kepada Tuhan. Dia pingin sekali untuk menyampaikan semua dan mengadukan semuanya. Mengapa ini terjadi dalam diriku, katanya. Bukankah kita sebagai orang Kristen seperti itu?
Pertanyaan paling mendasar adalah mengapa ini terjadi dalam diriku? Mengapa bukan orang itu? Mengapa bukan anak kecil itu yang mengalaminya? Mengapa bukan dia, tapi harus saya yang mengalaminya? Bapak Ibu, saat kita membaca teks ini, seperti saya katakan pasal 38 sampai pasal 40. Pertanyaan, tanda tanya kurang lebih puluhan, kurang lebih 40. Yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh seorang yang namanya Ayub. Allah seperti diam. Ketika Allah diam, apa sikap kita? Ketika Allah diam dan tidak menjawab pergumulan kita, seolah-olah Allah itu tidak ada peduli kepada kita. Apa sikap kita? Terkadang kita ini yang tuli, Bapak Ibu. Terkadang kita ini yang tuli dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Saking mengalami tekanan, penderitaan, sakit, penyakit, pergumulan yang luar biasa. Bapak, Ibu dan saya pastikan kita itu tidak akan mendengarkan suara Tuhan lagi. Yang kita dengarkan pasti adalah apa? Tekanan-tekanan yang luar biasa. Padahal sebenarnya kitanya yang tuli, bukan Allah yang tuli. Amin. Karena begitu luar biasa tekanan hidup. Yang kedua adalah ketika kalau kita memperhatikan Allah diam, bagaimana sikap kita? Hendaknya kita harus bergantung pada Dia sepenuhnya. Peluang, sering saya katakan, itu adalah peluang di mana kita harus bergantung penuh pada Tuhan. Ketika kita mengalami hal seperti itu, kesenyapan Allah, lalu kita tidak melihat kesempatan untuk kita bergantung penuh pada Tuhan, itu yang jauh lebih bagus. Bukan kesempatan kita kabur, bukan kesempatan kita cari jalan lain, bukan kesempatan kita cari lagi kekuatan lain, tapi kesempatan untuk bagaimana kita bergantung penuh pada Tuhan. Bapak Ibu, ketika Allah diam itu sebenarnya Allah sedang mau bekerja. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu adalah, jangan ganggu saya sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu. Musa dibuang di sungai Nil. Tuhan bekerja membawa dia kemana? Kemana? Istana bukan Firaun. Yusuf dijual, dihina, difitnah. Sepertinya Tuhan itu orang benar, orang saleh. Mungkin Tuhan minta, diam, biarin aja dia dulu. Ternyata Tuhan bekerja membawa dia menjadi orang hebat di Mesir. Ya kan? Diam, aku lagi bekerja. Diam. Orang-orang Kasdim hampir menghancurkan orang-orang Yehuda dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat 2, ayat 3, ayat 6. Tuhan sepertinya diam aja. Tuhan sepertinya diam aja. Tapi di akhirnya Tuhan membawa mereka melihat kemenangan. Tuhan Yesus Kristus ada di atas kayu salib berteriak, Eli, Eli, lama sabatun. Mengapa engkau meninggalkan? Mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah tidak ada jawaban dan seolah-olah Allah Bapa itu senyap, diam. Tapi melalui peristiwa itu tuh Allah Bapa sedang bekerja untuk memberikan keselamatan bagi Bapak, Ibu dan saya. Diamnya Allah bukan pasif seperti kita. Kita diam ya diam aja. Diamnya Allah itu dia diam dan bekerja. Amin. Nah kalau kita diam ya diam aja. Karena saking kita ditekan habis-habisan dan penderitaan, diam aja. Sampai-sampai kita ngangkat kepala juga agak berat. Tapi Tuhan bilang, jangan ganggu saya bekerja untuk kamu lah. Ayub, dia memahami ujian itu. Dan saat Allah seolah-olah diam, itulah ujian terbesar dalam hidup Ayub. Saat Allah seolah-olah diam, itu adalah ujian terbesar dalam hidup Bapak, Ibu dan saya. Amin. Dan kalau kita memperhatikan, diamnya itu dia bekerja, dia bilang diam, jangan berisik. Tapi Ayub ngotot, saya mau ketemu dengan hakim, yaitu Tuhan sendiri, saya mau sampaikan pembelaan saya, perkara saya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat kita menghadapi hal seperti itu, ujian itu ada dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Terkadang kita diuji dalam kesetiaan kita, uji dalam keberanian kita, uji dalam kesabaran kita, uji di dalam cara berpikir kita. Tuhan memakai alat-alat yang di luar daripada yang sebenarnya. Tuhan bisa pakai iblis ini seperti ini. Jadi saudara ketika mengalami ujian, anggaplah itu adalah dari Tuhan.
Dia menggunakan instrumen alat-alat atau alat-alat yang bersifat sekunder. Saudara bisa tahu, untuk bisa memurnikan hidup kita, kesetiaan kita, kadang kita diperhadapkan dengan mata pelajaran namanya kesetiaan. Nah, ujian kesetiaan kita, ujian kesabaran kita, ujian keberanian kita, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan tentu saja di dalam ujian-ujian itu, Tuhan pasti menggunakan alat yang dipakainya. Ujian mungkin dalam sakit penyakit yang kita alami. Ujian dalam hal banyak sekali. Intinya adalah setiap ujian itu adalah datang daripada Tuhan. Jadi ketika kalau kita memperhatikan, wah penderitaan ini sangat besar sekali dan ini adalah pekerjaan daripada iblis. Bapak Ibu, saya berkata kepada kita, sehelai rambut kita pun tidak boleh disentuh oleh siapapun. Kalau Tuhan mengizinkan iblis, pasti iya. Tuhan berdaulat penuh. Tuhan mengizinkan. Dia bisa menggunakan iblis, menggunakan orang lain untuk dapat menguji hidup kita sebagai anak Tuhan. Terkadang penderitaan dan penekanan itu akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang begitu tidak berdaya. Dan di akhirnya kita bisa berkata seperti khotbah saya 2-3 minggu yang lalu. Ketika orang sudah tidak ada harapan, sudah habis tenaganya, maka yang ada adalah putus asa. Yang adalah putus asa dan menyerah. Tapi kita masih punya Tuhan. Saat kita menghadapi ujian, dan memang kalau kita belum melihat cara-cara Tuhan yang Tuhan mengerjakan dalam diri kita, pastikan Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja untuk bisa memberikan sesuatu baik bagi diri kita. Iya kan? Makanya bergantunglah penuh pada Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Ini adalah ketika ujian datang, kita memperhatikan ini adalah evaluasi diri seorang Ayub. Pentingkah orang Kristen mengevaluasi diri ketika ujian itu datang? Penting. Saat ujian datang itu adalah kesempatan bagaimana kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita kembali menilai diri kita di hadapan Tuhan. Kembali evaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Maka di dalam dunia pendidikan ada istilah renov. Ya kan, rencana evaluasi. Restra. Saya perhatikan Bapak Ibu. Ujian itu sebenarnya adalah bukan membuat kita untuk melihat orang lain. Lalu akhirnya kita mempersalahkan orang lain. Si gara-garanya dia. Akhirnya membuat saya seperti ini. Tapi sebenarnya adalah ujian itu datang supaya membuat kita kembali mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan sebenarnya menggunakan ujian untuk memampukan kita untuk melihat masa depan kita dan langkah ke depan kita dengan bersama dengan Tuhan. Kalau tanpa ada ujian maka kekristenan kita tidak akan matang secara rohani Bapak Ibu. Kita tidak akan meraih sebuah prestasi dalam hal ini adalah hidup rohani yang berkemenangan di dalam Tuhan. Gak akan ada kalau tidak ada ujian dalam hidup ini. Dan banyak orang istilah yang dipakai adalah kalau tidak ada ujian maka tidak akan naik kelas juga. Kita masih tetap akan mengikuti kelas 1 ya kelas 1 aja gitu ya. Kapan sampai kelas 2 ya ujian dulu. Setelah ujian naik lagi. Setelah ujian naik lagi. Ketika ujian Bapak Ibu. Tapi kalau saya beri ujian saya cerita sedikit kalau memberikan ujian ke mahasiswa saya lihat dia kerja sama. Saya kembalikan hasil ujiannya. Dan itu bagi saya, apalagi copy paste mereka itu saya kembalikan. Ujian lagi, baru bisa dapat nilai lagi yang bagus. Ujian lagi, itu ya. Nah itulah sebabnya kita juga demikian Bapak Ibu. Kekristenan ini harus diperhadapkan dengan ujian demi ujian. Hasil akhirnya nanti kita lihat, apa sih hasil akhir yang didapatkan oleh orang Kristen kalau mengikuti ujian. Mungkin sampai kini Bapak Ibu dan saya, kita yang ada dalam bait Tuhan di tempat ini,
Kita datang dan kita pasti akan melihat dan menikmati ujian demi ujian kita hadapi. Terkadang itu tekanan air mata, kita pasti juga akan jatuh hanya karena tekanan ujian. Bapak Ibu, kerjakanlah ujian itu. Jangan tutup soal, lalu akhirnya gak mau kerjakan lagi. Karena saking soalnya itu sulit sekali untuk mengerjakannya, berat sekali untuk mengerjakannya, ditutup. Selesai udah. Ditanya, udah selesai? Udah. Giliran diperiksa, gak dikerjakan sama sekali. Wah, saya pikir-pikir ini kekristenan kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan kasih kita ujian, hadapi, kerjakan, ikuti. Karena Tuhan akan menolong kita sampai ke sana. Ada hasil yang Tuhan siapkan bagi kita. Jangan pernah tutup pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan beri bagimu untuk mengerjakannya. Amin. Jangan pernah nutup. Buktikan diri kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, bukan kita sendiri menjalani ujian itu. Mengapa? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan dan membuktikan dirinya melalui setiap ujian tantangan dalam dirinya. Dia keluar sebagai pribadi yang luar biasa. Pengalaman Kristus menghadapi setiap ujian cobaan dalam perjalanan, itu juga akan menjadi pengalaman di dalam kehidupan orang Kristen. Maka hidup kita adalah akan bermakna berarti kalau Bapak Ibu dan saya tidak tutup ujian yang Tuhan beri bagi kita. Kerjakanlah dengan baik, ya kan? Mintalah pertolongan daripada Tuhan, karena ada hasil akhir yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Jangan pernah mundur. Kadang kita diuji dalam ujian keberanian juga mengerjakan soal itu. Ya kan? Tapi ada orang Kristen yang mengerjakan soal ujian yang diberikan Tuhan itu, kerjakan asal-asalan aja. Yang penting selesai, tujuannya tercapai, caranya pakai cara dunia apapun yang penting. Pakai cara yang benar, karena kita orang benar akan mencapai tujuan yang benar juga. Amin. Ada orang bilang begini, yang penting tujuannya benar, aku pakai cara yang gak benar. Pakailah cara yang benar. Tuhan pasti menyediakan cara yang benar untuk kita menyelesaikan ujian ini. Ya kan? Dan tujuannya pun pasti akan benar. Hasilnya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa harus ada ujian? Seorang ini mengalaminya. Sekali lagi ayat yang pertama adalah ini menunjukkan bahwa ada sebuah evaluasi diri di hadapan seorang Ayub kepada Tuhan. Dia ingin untuk mengevaluasi seluruh kehidupannya di hadapan Tuhan. Bahwa dia adalah pribadi yang sebenarnya adalah saleh, pribadi yang benar. Tapi kalau kita memperhatikannya, dia juga Alkitab juga berkata kepada kita, sesungguhnya aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Ke barat, aku juga gak dapat dia di sana. Ke utara, aku cari juga ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, tidak aku melihat. Keempat mata arah, dia mencari Tuhan, tidak pernah dia menemukan. Apa yang kita mau katakan dan sampaikan? Kendati pun kita tidak melihat Tuhan, tapi yang pastinya Tuhan melihat kita. Amin. Kendati pun kita menengok dari sini, utara, selatan, timur, barat, kita gak melihat dan menemukan dia. Tapi yang pastinya Tuhan akan melihat kita sedang menghadapi ujian. Amin ya. Yang pastinya itu adalah Tuhan sedang melihat kita. Karena Tuhan yang memberikan ujian itu. Tuhan sedang mengontrol kita, melihat kita. Untuk menyelesaikan ujian itu sampai pada akhirnya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Ketika kita memperhatikan hal-hal ini Bapak Ibu. Jadi hal pertama adalah evaluasi diri atau koreksi diri, mengoreksi diri di hadapan Tuhan dikala ujian itu datang kepada Tuhan, kepada kita. Yang kedua adalah Bapak Ibu ketika kita memperhatikan, punya pemahaman bahwa Tuhan sedang melihat aku di dalam ujian yang saya hadapi ini. Kata Pak Stefanus, pasti. Saya bilang iya benar. Pasti Tuhan, kendati pun kita tidak melihatnya, tapi Dia melihat kita. Bahwa kita sedang menghadapi ujian yang hebat yang kita alami. Seberapa banyak kita yang sedang menghadapi ujian? Bapak Ibu,
Mungkin ujian dalam sakit penyakit. Kita sedang menghadapi ujian di dalam pikiran kita yang mungkin sedang tidak tidak begitu baik gitu ya. Kita mungkin sedang terkadang pikiran-pikiran kita ini Bapak Ibu. Saya sering bilang pikiran ini, otak ini adalah kebun. Mau nanam apa aja bisa jadi. Nih otak kita itu nanam apa aja. Bisa jadi. Tapi kalau kita orang Kristen, hati kita atau pikiran kita itu yang kita tanam adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan sampai kita mengeneralisir otak kita ini bisa kita nanam apa aja. Bisa. Nanam hal baik juga bisa, nanam hal tidak baik juga bisa. Tapi ketika kita udah lahir baru di dalam Tuhan Bapak Ibu, saya cuma berkata kepada kita, hati kita, pikiran kita, yang kita nabur, yang kita tanam adalah hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Maka perlu kita menjaga hati kita, otak kita ini, pikiran kita ini sebagai orang Kristen. Yuselia senyum-senyum aja karena mungkin dia banyak nanam banyak hal di sini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka di dalamnya kita memperhatikan sebuah hal yang menarik adalah kendati pun kita tidak melihat Yesus atau Tuhan, tapi Tuhan melihat kita sedang mengalami ujian. Banyak anak muda yang mungkin hari-hari ini juga mengalami ujian. Ujian mungkin dengan pacarnya. Banyak orang Kristen Pak suami istri dan juga mungkin hari-hari ini juga mengalami ujian dalam keluarga. Ada orang Kristen juga mungkin menghadapi ujian di dalam pekerjaan, usaha, termasuk pelayanan sekalipun. Saya sebagai gembala gereja juga mengalami hal-hal seperti itu. Intinya bahwa diam, ikutin, kerjakan. Aku lagi bekerja untuk kamu. Kalau matahari terbit, pasti juga terbenam. Kalau hujan turun, gak mungkin akan banjir selama-lamanya semasa hidup kita. Gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Nanti juga akhirnya berakhir. Tidak mungkin kita berkata, wah selama hidup saya pasti banjir terus. Mau tinggal di mana? Semua itu ada kontrolnya Tuhan. Jadi saat kita diperhadapkan ujian, evaluasilah dirimu di hadapan Tuhan. Koreksilah dirimu di hadapan Tuhan. Pandang itu sebagai satu pelajaran berharga banget bagimu. Tidak kita temukan ujian-ujian itu dalam dunia akademik, dunia pendidikan manapun. Kalau Tuhan memberi langsung kepada kita, bersyukurlah kita. Saya masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki hidup ini. Kalau enggak Tuhan beri itu, waduh, saya akhirnya sedang menjurus atau menuju kepada kebinasaan. Saya bersyukur sekali, saya diberikan ujian. Supaya saya kembali kepada jalan Tuhan dan menapaki hidup yang lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam diri kita sebenarnya. Jadi kalau kita mendapatkan ujian. Kalau akhirnya iblis mendapatkan SIM A. Surat izin menguji Ayub dari Allah itu sendiri. Maka sebenarnya adalah Ayub melihat hidupnya itu adalah sesuatu yang luar dia jalanin Bapak Ibu. Sampai akhirnya kita memperhatikan hasil yang sangat baik sekali bagi seorang Ayub. Yang berikut yang ketiga. Ujian itu mengingatkan kita tentang pemeliharaan Allah. Bukan saat kita diuji. Tapi saat hidup kita hari-hari yang telah kita lalui. Ujian itu mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Sejak dari hidup kita menjadi anak Tuhan sampai saat ini. Kalau kita diuji ingat Tuhan sudah selamatkan saya. Tuhan juga akan menopang saya. Sampai juga akan menyelamatkan saya. Ingat saudara-saudaraku. Sehelai rambut kita ini jatuh seizin Tuhan. Amin. Gak mungkin dia jatuh lalu dia jatuh sendiri begitu. Gak mungkin. Bapak Ibu gak bisa hitung rambut Bapak Ibu. Adakah di antara kita yang bisa hitung jumlah rambut Bapak? Gak ada. Tuhan tahu tuh. Rambut Bapak kalau sampai jatuh, sehelai rambut Bapak jatuh, itu seizin Tuhan. Gak ada di luar daripada itu Bapak Ibu. Semua adalah kontrol Tuhan. Maka kalau Tuhan menguji kita, jangan cepat, wah memang kalau kita berarti alat yang dipakai Tuhan terkadang kita salahin alat nih. Oh ini alat ini. Tapi kalau kita melihat Tuhan lebih daripada yang alat yang dipakai. Itu alat doang. Iblis itu cuma alat doang. Iya kan? Maka sebenarnya bagi kita sebagai anak Tuhan, ujian itu mengingatkan kita untuk kembali ingat tentang pemeliharaan Tuhan di masa lalu.
yang memimpin hidup kita sampai kini. Saat ini kita menghadapi ujian. Ingat kembali masa lalu, ya Tuhan sedang menolong saya. Kalau dia menolong saya sampai saat ini pun, dia pasti akan menolong saya di dalam ujian itu. Amin. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita juga pasti akan mengalami ujian. Itu dia. Dalam hidup kita sebenarnya Tuhan, ujian akhirnya pasti manis. Cobaan itu Bapak Ibu dengan ujian itu beda-beda tipis. Yang namanya cobaan itu awalnya itu manis, akhirnya pahit. Cobaan begini, wah kamu cantik banget ya, wah kamu luar biasa, kamu ini, diiming-iming gitu ya, apalagi anak-anak muda gitu ya. Manis sekali tawarannya itu, sepertinya dunia ini milik dia aja, padahal nggak tahu yang punya Tuhan. Kalau yang nggak ngerti cobaan sama ujian, akhirnya jatuhlah. Dia wah kamu nih. Padahal banyak siapapun manusia di dunia ini masih ada kurangnya juga lah. Nggak ada yang perfect banget lah bagi saya. Yang perfect itu Tuhan. Amin ya. Nggak ada. Jadi kalau ditawarin kamu lebih daripada ini, waduh. Ingat itu cobaan di akhirnya. Anak-anak muda. Pertama-tama gini ya. Manis sekali tawarin manis. Pokoknya semua gula dah. Semua gula akhirnya manis semua. Ya kan. Tapi endingnya adalah pahit. Cobaan itu. Ya kan? Endingnya pahit Bapak Ibu. Kalau ujian awalnya pahit. Endingnya manis. Ini Ayub. Pahit. Ayub pahit banget awalnya. Mau jalanin gak? Tetap dia jalanin. Karena dia tahu hasil akhir yang baik. Hasil akhir yang manis. Ujian dari mana? Dari Allah. Menggunakan alat-alat yang bersifat sekunder untuk menolong atau bisa memakai untuk bisa menyatakan Allah menguji saya. Sakit. Ujian awalnya sakit loh. Makanya kalau orang ujian, kalau nggak mempersiapkan diri benar-benar pasti tutup pertanyaan. Benar-benar pasti tutup pertanyaan. Karena nggak sanggup untuk mengerjakannya. Dan itu membuat dia akhirnya kepahitan nanti. Tapi kalau dia mempersiapkan diri, hebat pun ujian itu, pasti dia akan tekun mengerjakannya. Karena hasil akhir pasti baik. Jadi ujian itu hasil akhirnya pasti baik. Cobaan itu hasil akhirnya pasti pahit. Bedanya. Jadi kalau saudara adalah awalnya itu adalah cobaan dan manis, pastikan kalau akhirnya pahit, berarti awalnya saudara itu mengalami namanya cobaan. Di akhirnya pahit. Tapi kalau Tuhan menguji siapapun. Dalam Alkitab Bapak Ibu, semua tokoh, berapa figur yang kita perhatikan termasuk Musa, termasuk yang namanya Yusuf. Kita lihat Tuhan kita Yesus Kristus juga. Semua diawali dengan luar biasanya kepahitan hidup. Maksud saya adalah ujian yang luar biasa. Tapi di akhir hidup mereka hasil yang baik sekali yang Tuhan siapkan. Sekarang Bapak Ibu, maukah kita mengikuti ujian itu? Di dalam ujian itu, pastikan kita itu adalah melihat bahwa Tuhan mengingatkan kita untuk melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam diri kita, hari-hari yang telah kita lalui. Jadi pertama Bapak Ibu, mengapa kita mengikuti ujian? Ujian itu mendatangi kita untuk apa? Menjadi alat evaluasi diri. Yang kedua, ujian itu apa? Membuat kita untuk apa? Mengetahui bahwa pemeliharaan Tuhan atas diri kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, ujian itu membuat kita untuk melihat apa saudara. Alkitab berkata kepada kita di dalam ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku. Jalan hidup kita Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya kan? Jadi yang mengetahui perjalanan hidup kita sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Perjalanan hidup itu adalah perjalanan, ada orang itu jalan yang lebar, ada orang itu jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu udah otomatis Bapak Ibu jalan yang penuh dengan penderitaan. Karena saking sempitnya, kadang kita juga bergumul untuk melewatinya. Tapi yang jalan lebar itu, kebanyakan orang pilih jalan lebar. Karena apa? Luas. Benar ya Samuel ya? Ya kan? Stephen ya? Benar ya? Jalan lebar itu? Ya gitu ya. Tadi pilih jalan sempit aja.
Pilih yang sempit aja, jangan yang lebar. Nggak mau. Jalan lebar, jalan sempit memang dua jalan yang berbeda. Kalau lebar itu apa aja kita bisa melakukannya Bapak Ibu. Tapi kalau sempit itu penuh penderitaan. Orang lewat juga akan sulit banget gitu ya. Bahkan juga banyak orang nggak akan melewati jalan yang namanya jalan sempit itu. Karena mendatangkan yang namanya penderitaan dan tekanan. Bahkan juga apalagi menghadapi yang namanya hal-hal yang tidak mengenakan di jalan yang sempit itu. Tapi saya memberikan dua jalan ini Bapak Ibu. Kebanyakan jalan sempit itu adalah jalan yang memang penuh penderitaan. Tapi di akhirnya kita melihat ada kasih Tuhan, ada berkat Tuhan di sana di ujung jalan sempit itu. Jalan yang lebar dan jalan yang luas itu jalan di mana orang bisa mengikuti aja. Mau hal dunia dia ikutin. Mau hal-hal yang benar dia ikutin. Mau hal apapun, kebanyakan hal dunia diikutin dan jalan lebar yang memudahkan banyak orang. Tapi kalau jalan sempit, maka sebenarnya jalan yang memang penuh penderitaan. Tapi di akhirnya kita akan melihat kemenangan. Tuhan siapkan bagi kita. Sehingga bagi kita sebagai orang Kristen, Tuhan itu tahu jalan hidup kita. Kalau dia menyampaikan kepada seorang Ayub, dia berkata di ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku. Ayub akhirnya melihat bahwa jalan hidupku ini bukan sendirian. Yang tahu jalan hidupku ini adalah Tuhan. Di dalam aku ikutin penderitaan ujian ini, Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah itu buta melihat kita. Tuhan tidak pernah tuli melihat kita. Dia tahu, dia dengar. Dia dengar kita sedang berdoa. Dia dengar kita sedang bergumul. Dia dengar kita sedang mengalami penderitaan luar biasa. Dan semua itu Tuhan beri untuk kita bisa menjalaninya. Jalan hidup kita, kalau kita jalanin bersama dengan Tuhan, maka akhirnya pasti juga enak. Yang penting kita jangan menjalani hidup bersama dengan orang mungkin di luar daripada kita atau dengan dunia ini Bapak Ibu. Alkitab berkata kepada kita, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sekarang kita lihat hasilnya. Hasil apa yang dialami dan dilihat oleh seorang Ayub saat dia mengalami ujian. Ujian itu evaluasi diri di hadapan Tuhan. Ujian itu mengingatkan kita tentang pemberian Tuhan. Ujian itu mengingatkan kita bahwa bila kita tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan itu sedang melihat kita. Apa hasilnya yang kita lihat? Hasilnya adalah ketika kita mengikuti ujian dan di akhirnya Alkitab berkata kepada kita, aku akan timbul seperti emas. Jadi Ayub tidak berkata, aku sudah menjadi emas. Beda antara aku akan timbul seperti emas. Ayub tidak berkata, aku sudah menjadi emas. Setelah mengikuti ujian, aku sudah menjadi emas. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Alkitab bilang, aku akan timbul seperti emas. Kalau seperti emas berarti masih ada kotorannya enggak? Karena belum emas, benar kan? Masih ada enggak kotorannya? Masih enggak Bapak Ibu? Karena masih seperti. Benar kan? Seperti kan? Oh udah pasti tapi masih ada kotorannya. Coba kita memahami frase ini Bapak Ibu. Saya sering memahami ini, aku akan timbul seperti emas. Dia tidak berkata setelah aku diuji aku akan sudah menjadi emas. Enggak. Bapak Ibu, ini berbicara tentang apa? Nilai hidup setiap orang. Ketika kita mengikuti ujian, akhirnya kita adalah orang-orang yang bernilai dan berharga di mata Tuhan. Amin. Tapi tentu saja di dalam menjalani hidup ini masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama dengan Tuhan. Amin. Karena masih berbicara tentang seperti emas. Kalau dia bilang kalau sudah jadi emas ya selesai. Udah gak ada kotoran lagi. Gak ada debu lagi. Benar gak? Tapi kalau dia bilang seperti emas, masih ada kotoran dalam diri kita. Amin. Maka sebenarnya kita adalah orang-orang di akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang bernilai dan berharga di mata Tuhan. Karena digambarkan seperti emas. Ya kan?
logam yang luar biasa, yang punya nilai luar biasa kan. Maka bagi kita sebagai anak Tuhan, ikutlah ujian yang Tuhan beri bagi kita. Ujian ketekunan, ujian kesabaran di dalam keluarga, suami istri, ujian keberanian, ujian di dalam pikiran kita. Pasti juga terkadang pikiran kita konflik di dalam. Ada kan? Iya kan? Dan ujian kesabaran, ujian pengendalian diri, ujian kasih. Semua banyak macam ujian Bapak Ibu. Kita melewati ujian itu bersama dengan Tuhan. Kita dipandang sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Itu yang pertama, hasil akhir daripada ujian itu. Jadi gak mungkin kita langsung berkata, saya adalah orang yang sempurna sekali. Tapi bilang seperti emas. Ya kalau seperti emas ya masih ada kotorannya lah. Ya kan? Mengandung emas, ya berarti belum murni emas toh. Iya kan? Nah itu dia. Yang kedua, hasil akhir yang diberikan oleh seorang Ayub. Saudara bisa membaca tentang pasal 42 ayat 1-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Lalu kita memperhatikan, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Keadaan Ayub dipulihkan setelah Tuhan mengucapkan firman-Nya kepada Ayub. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub, dan seterusnya. Bapak Ibu, ujian di akhirnya adalah mendatangkan kemanisan dalam hidup seorang Ayub. Keadaan Ayub akhirnya dipulihkan. Jadi sekali lagi saya berkata pada Bapak Ibu, ujian diawali dengan kepahitan, tapi pasti diakhiri dengan manisan. Cobaan diawali dengan kemanisan, tapi diakhiri dengan kepahitan. Nanti baru dia menyesal. Makanya ada orang berkata, kenapa dulu akhirnya saya buat begini, nyesal banget sekarang gitu ya. Karena di awalnya dimulai dengan apa? Coba yang manis-manis, yang baik-baik. Wah, yang mengenangkan sekali. Di akhirnya baru dia merasakan, oh iya ya, nyesal sekali aku. Dan itu pahitnya hidupnya, pasti. Untung-untung kalau dia mengikuti terapi rohani akan cepat pulih. Tapi kalau di awal pahit, kerjakan sampai akhirnya. Ada dua hal yang saya kata hasil akhirnya. Tuhan pulihkan seorang Ayub. Dari sisi apa? Dari sisi kekayaan juga Tuhan pulihkan. Dari sisi hidupnya secara Tuhan pulihkan. Dan Tuhan memandang dia pribadi yang bernilai berharga di mata Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ujian Ayub diakhiri dengan hasil yang baik. Di dalam ujian itu ada evaluasi diri. Di dalam ujian itu dia memandang, dia tidak melihat Tuhan di empat mata arah angin itu, dia tidak menemukan Tuhan. Tapi Tuhan melihat dia. Di dalam ujian itu dia diarahkan untuk memahami bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidupnya. Di dalam ujian ini dia diarahkan oleh Tuhan bahwa jalan hidup setiap orang itu ada dalam kontrolnya Tuhan. Hasil akhirnya sangat baik sekali. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita, meneguhkan kita, menguatkan kita untuk menjadi orang-orang Kristen. Menjalani hidup pasti banyak ujian yang kita hadapi. Pastikan alat-alat yang dipakai Tuhan, terkadang iblis juga dipakai Tuhan atau diizinkan Tuhan. Terkadang alat lain mungkin ada orang sekitar kita menjadi alat atau sarana untuk menguji kita. Tuhan pakai. Di dalam dunia kerjaan pun, dimanapun. Ya kan? Ada sarana yang Tuhan siapkan melalui itu. Pandang itu sebagai ujian. Amin. Di akhirnya
saudara juga akan melihat hasil yang memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam diri kita. Maka kalau ada ujian, pasti ada hasil akhir yang memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.